Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok dengan anggota 4 orang dengan nama-nama anggota sebagai berikut. Slide. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai statement dan expression. Jelas balik sedikit, seperti yang kita tahu, ekspresi dalam bahasa C adalah kombinasi dari variabel, operator, dan nilai yang dievaluasi untuk menghasilkan suatu nilai tunggal. Nah, ekspresi sendiri dapat berupa operasi aritmatika, logika, atau relasional. Sedangkan statement adalah instruksi lengkap dalam kode yang memberitahu program untuk melakukan suatu aksi tertentu, ditandai dengan bagian akhir titik koma. Untuk penjelasan studi kasus akan dilanjutkan oleh M. Febrian, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal studi kasus nomor 1, di mana perusahaan ABC ingin menghitung gaji akhir seorang karyawan. Gaji akhir dihitung berdasarkan gaji pokok dan jumlah jam lembur. Gaji pokok untuk seorang karyawan adalah 5 juta rupiah. Seorang karyawan dihitung lembur apabila jam kerjanya mencapai lebih dari 45 jam dalam 1 minggu. Bonus tambahan lembur adalah sebanyak 500 ribu rupiah dihitung per jam lembur. Gaji akhir seorang karyawan kemudian dihitung dari banyaknya bonus lembur yang ia terima. Kemudian ditambahkan dengan gaji pokoknya. Misalnya, karyawan A bekerja selama 49 jam pada minggu ini. Maka bonus lembur yang ia dapatkan adalah 2 juta rupiah. Sehingga gaji akhir yang dimilikinya adalah 7 juta rupiah. Sedangkan karyawan B pada minggu ini bekerja selama 40 jam. Maka ia hanya akan mendapatkan gaji pokok sebanyak 5 juta rupiah. Nah, langsung di sini ada maaf yang kode program pertama akan dijelaskan oleh Hana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program dari kasus yang pertama. Nah, di sini kan tadi diminta untuk mengeluarkan gaji akhirnya. Ini kita pakai fungsi float untuk gaji, bonus lembur, dan gaji akhir sama total lemburnya. Kemudian deklarasikan jam kerja sama jam lemburnya sebagai integer. Kemudian kita masukkan gaji pokok yang kita inginkan. Masukkan jam kerja si karyawan, terus masukkan juga bonus per jam lembur yang sudah ditentukan. Ini langsung saja ke output. Misalnya gaji pokoknya 5 juta. Kemudian jumlah jam kerja karyawan itu berapa ya? 30 jam. Dan bonus per jam lembur kita masukkan 500.000 per jamnya. Dan kerja. Dan di program ini juga dijelaskan gaji tambahan bonusnya sama gaji akhir. Pada ini jam kerja mulai dihitung jika jam kerja melebihi 45 jam. Kemudian untuk menghitung total bonus lemburnya itu mengalihkan jam lembur dengan bonus lembur yang sudah ditentukan. Misalnya di bonus ini tadi 500.000. Kemudian dikalikan dengan 5 jam karena 50 kurangi dengan 45 adalah 5 jam. Maka keluarlah hasil gaji akhirnya yaitu gaji pokok tambahkan dengan total lembur yang tadi. Jadi gaji akhirnya adalah 500. Dan dari saya
Baik di sini lanjut. Baik di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal studi kasus yang kedua, di mana universitas memiliki beberapa kriteria kelulusan skripsi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus. Pertama, nilai skripsi mahasiswa yang disebut D-score harus mencapai minimal 80. Jika nilai ini di bawah 80, mahasiswa tidak akan memenuhi syarat kelulusan. Selain nilai skripsi, mahasiswa juga harus memiliki nilai yang memadai di dua mata kuliah, yaitu masing-masing harus mencapai setidaknya 70. Selain nilai akademis, ada juga syarat kehadiran. Mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi kehadiran minimal 75% dari total pertemuan. Sehingga untuk dinyatakan lulus, mahasiswa harus memenuhi keempat kriteria tersebut. Jika satu atau tidak, jika satu atau lebih dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus. Nah, langsung saja masuk ke kode programan untuk studi kasus kedua yang akan dijelaskan oleh Jamal. Udah keluar, Pak. Udah, Mal. Ya, kejap. Oke, untuk program yang kedua, dia studi kasusnya untuk mengecek kriteria kelulusan dari mahasiswa. Di sini menggunakan dua header. Yang pertama include studio.h untuk melakukan input dan output. Dan yang kedua ada include std.h atau untuk boolean mengecek true and false. Untuk mengecek kelulusan, dia menggunakan boolean cek kelulusan yang bertipe 3 float, yaitu ada tesis, kurs 1, dan kurs 2. Kemudian ada integer untuk total pertemuan dan kehadirannya. Untuk mengecek rata-ratanya itu ada integer dengan jumlah meeting dan jumlah kehadirannya itu dikali 0,75 atau 75% untuk minimal kelulusan. Kemudian untuk pengecekan kriteria kelulusan, if jika tesis skornya itu lebih dari sama dengan 80, maka dia akan lulus. Di sini menggunakan double N untuk mengecek true tersebut. Dan kurs 1 dan kurs 2 jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka dia lulus. Sedangkan attendance dia jika lebih besar dari sama dengan attendance required, maka dia akan lulus. Dan di sini ada return true dan return false. Untuk bagian integer untuk bagian integer main-nya di sini ada floatnya tesis, kurs 1 dan kurs 2, sedangkan integernya ada total meeting dan attendance. Di sini dia melakukan printf untuk menghasilkan output, masukkan nilai skripsi 0 sampai 100. Dengan tipe string controlnya itu bilangan pecahan untuk memasukkan nilai dari 0 sampai dengan 100.
Dan jika nilai tersebut lebih dari 100, maka dia akan melakukan input ulang. Di sini untuk kurs 1 dan kurs 2 dia sama dengan tesisnya, maka akan langsung saja ke input bagian total pertemuan. Untuk total pertemuan itu dia menggunakan string controlnya bertipe data bilangan bulat, dan untuk bagian jumlah kehadirannya dia sama menggunakan tipe kontrol string kontrolnya bilangan bulat. Dan jika attendance-nya lebih dari total meetings, dia akan treat. Dan terakhir, dia melakukan cek kelulusan jika tesis skor kurs 1, kurs 2, total meeting dan attendance-nya sesuai dengan kriteria, maka dia akan dinyatakan lulus. Dan jika tidak, maka akan menghasilkan output dia tidak lulus. Oke, langsung aja ke outputnya. Alamak, lag lagi. Sabar guys. Outputnya nanti aja nggak? Ini tinggal kurang dari semenit nih, recordingnya. Udah. Ya, bentar ya. Oke, jadi hasil output dari program studi kasus kriteria kelulusan skripsi. Pertama kita masukkan nilai skripsinya di sini dari 0 sampai 100, 81. Dan ini termasuk dalam kriterianya karena dia lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada mata kuliah 1, 77, dia masuk kriteria. Dan mata kuliah 2, 80, dia juga masuk di kriterianya. Dan di sini kita masukkan total pertemuannya. Di sini saya memasukkan 10 pertemuan dengan jumlah kehadiran 8 yang dijumlahkan dengan mengalihkan 0,75. Dan karena dia lebih dari 75%, maka dia dinyatakan lulus. Oke, dah. Outputnya udah semua. Udah. Oke, aku closing. Oh, masih ada ya, Bi? Oh iya. Oke, itu dia hasil presentasi kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do